Hadapi mereka itu dengan ilmiah. Baru Anda tadi itu adalah orang yang cerdas. Sampai saat ini, sikap diam Rabithah Alawiyah itu masih menjadi sebuah tanda tanya. Sikap yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah ini apakah betul sesuai apa yang disampaikan oleh beberapa habib, bahwa menyikapi setiap sesuatu itu harus dengan sabar. Sampai saat ini yang rame ya putra putri Nusantara yang geger juga, termasuk yang menanggapi kajian Kiai Haji Imaduddin itu juga putra Nusantara sendiri. Hal ini karena sikap diam Rabithah Alawiyah. Dengan sikapnya Rabithah Alawiyah ini akan memang berusaha mengadu domba agar supaya putra putri bangsa ini ya bentrok sendiri, dan itu ya sekedar asumsi, walaupun sedikit banyak asumsi itu ada sedikit benarnya. Ya kenapa? Ya jelas-jelas kalau kita melihat pendukungnya itu ya jelas di situ semacam ada dua gelombang. Ada dua gelombang, di mana gelombang itu ya putra putri Nusantara sendiri. Ada dari kalangan muhibbin, ada juga dari kalangan pendukung dari Kiai Haji Imaduddin. Seingat saya, seperti Ketua Rabithah Alawiyah ini pernah menyikapi satu hal itu harus dengan ilmiah, bukan dengan kekerasan ya. Harus dengan kecerdasan. Hadapi mereka itu dengan ilmiah. Baru Anda tadi itu adalah orang yang cerdas. Gak dengan otot, dengan ilmiah. Nah, ya seperti itu. Nah, ini saya setuju bahwa setiap sesuatu itu harus disikapi dengan ilmiah. Cuman secara resmi terkait polemik nasab Ba'alawi ini, sampai sekarang dari pihak Rabithah Alawiyah itu tidak melakukan sebuah perlawanan dengan kajian ilmiah, tidak melakukan sebuah jawaban dengan ilmiah. Mereka hanya diam, memang sengaja mereka melakukan sikap diam. Wajar saja ketika asumsi-asumsi datang, asumsi-asumsi bahwa Rabithah Alawiyah itu seakan tidak mampu menjawab kajian Kiai Haji Imaduddin dengan literasi, dengan catatan-catatan nasab yang ada di Rabithah Alawiyah. Di sisi lain mereka membranding dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah, membranding lembaga Rabithah Alawiyah ini merupakan lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling tertata, paling rapi di dalam pencatatan dzurriyyah Rasulullah, paling terjaga. Mereka membranding sesuatu itu yang cukup berlebihan. Berbohong atas nama Rasulullah. Fulan kakek kami mi'raj 70 kali. Yalah mas. Barang itu oleh rapatnya bermutu, supaya payu mesti di branding secara berlebihan. Wong wedok pinter tenan, ngalim tenan, hafidhuh mulya, akhlake sae. Ya sarjana. Iku ora kate di branding ora dandan payu wae. Tapi lek balon wis bolong bolak-balik. Ya enggak dibengesi, enggak di dempul kau apa ya gak payu. Maka yakinlah benges branding terlalu berlebihan itu hanya bagi mereka yang berdaya tawar rendah. Dan carane ben payu ya pancen ngono kuwi. Makanya nggak usah temen-temen percaya karo iklan. Ono kelompok toko itu gede nih. Wes almari, algojo, albet, aluminium, wah cek akeh. Sementara yang lain-lain mekur Mbah Soleh
Pak Irfan, Pak Idris, Lirboyo, Pak Yuda Bloso, nggak pernah MC Almari, Al-Guju, Alba, menempel ya. Ojo nemen-nemen percaya karo branding atau yang suka membranding. Memang tujuannya ya dodolan barang yang sebetulnya reputasinya, legitimasinya, kapasitinya jauh dari yang seharusnya. Ini menganalisa, menelusuri, memeriksa agar sesuai dengan kata-kata beliau ingin meneliti, menganalisa, menelusuri, memeriksa mana para habaib yang sahih dan mana para habaib yang dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Habib abal-abal, Habib gadungan itu bukan karena benci secara pribadi, tetapi justru saking sayangnya kepada para dzurriyyah Nabi. Tetapi apa dampaknya dan reaksinya? Seluruh umat bereaksi, terutama mungkin ini datang dari para habaib palsu gadungan itu. Karena kalau dirinya merasa bahwa dia merupakan keturunan dari dzurriyyah Nabi yang asli, ya pasti akan nyantai-nyantai saja. Ya. Berbeda sikapnya dengan orang yang kalau kesindir dan memang dia tidak atau kurang merasa atau masih diragukan kehabibannya, pasti marah. Nah, ini kan banyak yang marah-marah tuh para habaib ya. Harus jadi pertanyaan.